Selamat datang di channel YouTube Om John. Silahkan like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapat video menarik lainnya seputar perkembangan dan kemajuan teknologi. Pemerintah resmi melarang iPhone 16 untuk diperjualbelikan di Indonesia. Larangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian setelah sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN milik Apple di Indonesia berakhir. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan merespons kebijakan pemerintah yang tidak meloloskan penjualan iPhone 16 di tanah air. Luhut menyinggung ihwal janji Apple yang akan investasi besar di Indonesia. Ia menegaskan pemerintah Indonesia tidak hanya memikirkan kemajuan teknologi, namun peluang terbukanya lapangan pekerjaan menjadi salah satu perhatian. Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia bermula ketika Apple belum menuntaskan komitmen investasinya di Indonesia yang baru tercatat 1,48 triliun rupiah, jauh lebih rendah dibandingkan di Vietnam senilai 256,22 triliun rupiah. Komitmen investasi Apple sebenarnya bisa dipenuhi dengan membangun pabrik di Indonesia. Bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami diminta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita. Penjualan iPhone 16 di Indonesia saat ini dilarang karena Apple belum memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Peraturan ini mewajibkan produsen ponsel untuk memiliki minimal 40% komponen lokal dalam produk mereka agar dapat dipasarkan di Indonesia. Selain itu, Apple juga belum merealisasikan komitmen investasi sebesar 1,71 triliun rupiah dengan kekurangan sekitar 240 miliar rupiah dari total yang dijanjikan. Akibatnya, Kementerian Perindustrian belum mengeluarkan sertifikat TKDN untuk iPhone 16, sehingga perangkat tersebut tidak dapat dijual secara resmi di Indonesia. Meskipun demikian, masyarakat masih diperbolehkan membeli iPhone 16 di luar negeri untuk penggunaan pribadi, dengan ketentuan maksimal 2 unit per orang dan harus mendaftarkan IMEI perangkat tersebut. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan produksi lokal, serta memastikan bahwa produsen asing berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Dengan memenuhi persyaratan TKDN dan komitmen investasi, diharapkan Apple dapat segera memasarkan iPhone 16 secara resmi di Indonesia. iPhone terbaru seperti iPhone 16 tidak dapat dijual secara resmi di Indonesia karena tidak memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Aturan ini dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong perusahaan teknologi, termasuk produsen ponsel, agar lebih banyak menggunakan komponen lokal dan mendukung ekonomi nasional. Alasan utama, tidak memenuhi TKDN. Pemerintah mewajibkan setiap ponsel 4G dan 5G yang dijual di Indonesia memiliki 40% komponen lokal. Apple, sebagai produsen iPhone, belum mencapai angka ini, sehingga tidak mendapatkan sertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian. Tanpa sertifikasi ini, penjualan resmi iPhone di Indonesia tidak diizinkan. Investasi belum terrealisasi sepenuhnya. Apple sebelumnya berkomitmen untuk melakukan investasi di Indonesia sebesar 1,71 triliun rupiah sebagai bagian dari upaya memenuhi aturan. Namun, laporan menyebutkan Apple masih kekurangan sekitar 240 miliar rupiah dari komitmen ini. Investasi tersebut penting untuk membangun infrastruktur lokal, seperti pusat penelitian atau manufaktur. Tekanan untuk mendukung industri lokal. Kebijakan TKDN bertujuan agar produsen global seperti Apple turut memperkuat industri dalam negeri. Dengan menggunakan komponen lokal atau mendirikan fasilitas produksi di Indonesia, mereka diharapkan membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Dampaknya, iPhone tidak dijual resmi. Model iPhone terbaru seperti iPhone 16 tidak tersedia di distributor resmi di Indonesia. Konsumen yang ingin membeli harus mencari produk tersebut di luar negeri.
pembatasan IMEI. Meski demikian, konsumen masih diperbolehkan membawa iPhone dari luar negeri untuk penggunaan pribadi. Namun, jumlahnya dibatasi maksimal 2 unit per orang, dan perangkat tersebut harus didaftarkan IMEI-nya agar dapat digunakan di jaringan Indonesia. Harapan ke depan. Jika Apple mampu memenuhi persyaratan TKDN dan komitmen investasinya, iPhone akan dapat kembali dipasarkan secara resmi di Indonesia. Hal ini juga membuka peluang bagi Apple untuk memperluas jangkauan pasarnya di salah satu negara dengan populasi pengguna ponsel yang besar. Langkah pemerintah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa teknologi yang masuk ke Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan teknologi lokal. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Om John. Silahkan like, komen, subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapat video menarik dari kami seputar perkembangan dan kemajuan teknologi masa kini.